Halo, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Hari ini saya akan memberi renungan dan judulnya adalah Terus Berdoa dan Optimis. Nah, saya akan membacakan untuk saudara dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 13. Saya akan bacakan kepada saudara dalam Alkitab yang mudah dibaca, ya. Nah, cerita saya mulai dengan Sakaria, seorang imam Yahudi yang hidup pada masa Herodes menjadi raja Yudea. Sakaria adalah anggota kelompok Abia, yaitu salah satu kelompok imam yang bertugas melayani di Bait Allah. Elisabet, istrinya, juga keturunan imam, yaitu keturunan Harun. Sakaria dan Elisabet adalah orang-orang saleh yang mentaati semua hukum Allah dengan sempurna. Tetapi mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut usianya. Pada satu hari Sakaria sedang bertugas di Bait Allah karena pada minggu itu kelompoknya mendapat giliran. Setelah diundi, dialah yang mendapat kehormatan memasuki tempat kudus dan membakar ukupan di hadirat Tuhan. Sementara itu, di halaman luar Bait Allah, orang banyak berhimpun sambil berdoa, sebagaimana biasa mereka lakukan selama pembakaran ukupan. Ketika Sakaria sedang berada di tempat kudus, tiba-tiba tampaklah seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah ukupan. Sakaria terperanjat dan ketakutan. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, rupa-rupanya penundaan Tuhan itu bukan akhir dari cerita ini, ya. Dan kalau kita melihat kisahnya, maka Imam Sakaria dan istrinya adalah orang yang benar, yang hidup menurut segala perintah Allah. Tetapi Elisabet istrinya mandul. Nah, kadangkala orang benar bisa juga mengalami hal yang buruk, ya. Dan waktu Sakaria dan Elisabet menunggu apa yang telah dikatakan oleh malaikat tersebut, maka mereka percaya bahwa doa mereka dikabulkan. Nah, dalam Alkitab versi Passion Translation dikatakan, "Jangan takut Sakaria, Tuhan mengasihimu. Karena itu saya datang untuk memberitahumu bahwa doamu soal anak, doa yang bahkan tidak kamu doakan lagi, akan dijawab." Wow, luar biasa. Di sini dikatakan, di ayat ini dikatakan doa yang bahkan tidak kamu doakan lagi. Nah, seringkali saking lamanya kita menunggu, maka kita itu menjadi putus asa. Dan akhirnya kita malas berdoa. Kita tidak mau lagi berdoa. Karena semakin kita berdoa, kita semakin ingat kekecewaan kita. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, doa yang bahkan tidak saudara doakan lagi, Tuhan
ingin menjawabnya. Walaupun saudara sudah berhenti berdoa, tetapi Tuhan tetap masih bekerja. Saya ulangi, walaupun saudara sudah berhenti berdoa, tetapi Tuhan tetap masih bekerja. Oleh sebab itu, jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Mungkin saudara berhenti mendoakannya, tetapi Tuhan belum berhenti bekerja. Itu sebabnya terus berdoa. Dan juga kita perlu optimis. Dengan berdoa, maka kita akan dikuatkan untuk terus menerus maju. 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Karena doa itu akan membawa campur tangan Tuhan, dan kalau doa saudara belum dijawab atau belum terjadi apa yang saudara inginkan, maka ajak pasangan saudara untuk berdoa, ya. Atau juga saudara bisa mengajak anak-anak saudara untuk sama-sama berdoa. Karena Alkitab katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, luar biasa. Karena tempat persekutuan adalah tempat kuasa. Tempat persekutuan adalah tempat kuasa. Oleh sebab itu tetaplah berdoa. Karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan saudara. Oleh sebab itu tetap berdoa, terus berdoa, dan terus positif, ya. Mari katakan bersama, tetap berdoa dan terus positif. Ya, Alkitab katakan berjaga-jaga dan berdoa, ya. Ada banyak ayatnya yang menuliskan berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41, Markus 14 ayat 38, Lukas 21 ayat 36, Efesus 6 ayat 18. Ya, ada banyak ayat yang mengatakan berjaga-jaga dan berdoa. Nah, Zakaria dia meragukan malaikat yang berkata kepadanya, ya. Dan Alkitab mengatakan akhirnya Zakaria dibisukan. Mengapa? Malaikat tidak mau kalau perkataan-perkataan negatif Zakaria itu bisa akhirnya menyabotase mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai perkataan-perkataan saudara menyabotase mujizat-mujizat yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan saudara. Itu sebabnya waktu saudara menunggu jawaban terjadi dalam kehidupan saudara, sewaktu saudara menunggu doa saudara dikabulkan oleh Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang harus dijagain? Ya, kita harus menjaga apa? Yang harus kita jaga adalah mulut, ya, mulut. Jaga perkataan kita. Jaga kalimat-kalimat saudara. Jangan sampai saudara melontarkan kalimat-kalimat yang negatif. Jangan sampai perkataan negatif itu akan menyabotase mujizat yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saudara harus bertahan, sabar, dan terus-menerus beriman. Karena satu hari nanti, saudara akan sampai kepada tujuan mujizat tersebut pada waktu yang tepat, dan semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.